Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih tetap belajar pakai tema 1, subtema 4, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Nah, nanti untuk pembelajaran 3 dimulai pada halaman 92 sampai pembelajaran 4-nya habisnya itu pada halaman 98. Seperti biasa, Bu Ayu akan memberikan sebuah video pembelajaran yang akan memberikan materi pembelajaran untuk pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Kalian simak baik-baik ya anak-anak. Selamat menonton. Kalimat penolakan biasanya ditandai dengan kata tidak. Selain kata tidak, dapat ditambahkan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, dan lain sebagainya. Kegiatan gotong royong di perumahan Upin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Nah, berarti di sini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Kita mau jumlahkan terlebih dahulu kue bolu dan kue lemparnya. Lalu baru kita kurangi kue yang sudah dimakan. Berarti ya 95 ditambah 120 itu jumlah kue seluruhnya, lalu dikurangi 158 itu adalah jumlah kue yang dimakan. Nah, kita buat bersusun. Karena penjumlahan dan pengurangan itu sama-sama kuat, maka kita kerjakan yang paling depan dulu, yaitu 95 ditambah 120. Kita jumlahkan dari satuannya. 5 ditambah 0 ya 5. 9 ditambah 2 11. Kita tulis 1, menyimpan 1 di depannya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti total kue semuanya adalah 215. Lalu 215 ini dikurangi kue yang dimakan. Nah, kita tulis dulu 215 dikurangi 158. 5 dikurangi 8 itu tidak bisa adik-adik. Jadi kita meminjam satu angka di depannya. Kita pinjam di angka 1. Jika angka 1 dipinjam 1, maka hasilnya di sini 0, kita tulis di atasnya. Lalu 1 yang dipinjam kita letakkan di depan angka 5, terjadi angka 15 di situ. 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Lalu 0 dikurangi 5. 0 dikurangi 5 itu tidak bisa. Jadi harus meminjam ke angka 2. Kita pinjam 1 di angka 2. Karena dipinjam 1, maka dari angka 2 sisanya 1. Lalu 1 yang kita pinjam kita letakkan di depan angka 0. 10. Nah, di sini ya, 10 dikurangi 5 sama dengan 5. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Karena sudah tidak ada angka di depan-depannya lagi, maka angka 0 di depan sendiri tidak perlu ditulis. Jadi sisa kue sekarang ada 57. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. Ada soal 138 ditambah 52 dikurangi 84. Maka kita kerjakan yang paling depan dulu, yaitu penjumlahan. 138 ditambah 52. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Kita tulis angka 0. Lalu kita menyimpan 1. 1 ditambah 3 ditambah 5. 1 tambah 3 4. 4 tambah 5 9. Lalu angka satunya kita turunkan karena tidak ada penjumlahnya.
190. Nah, sekarang hasilnya ini kita kurangi 84. Maka kita tulis 190 dikurangi 84. 0 dikurangi 4 sama dengan, ya tidak bisa dikerjakan, kita pinjam dulu di angka 9. Angka 9 kita pinjam 1, maka sisanya adalah 8. Lalu satunya kita letakkan di depan angka 0, jadi angka 10. 10 dikurangi 4 sama dengan 6. 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Lalu angka satunya kita turunkan, jadi jawabnya adalah 106. Soal berikutnya, 225 dikurangi 115 ditambah 90. Nah, sekarang letak pengurangannya di depan. Mana dulu yang dikerjakan? Kak Citra sudah jelaskan bahwa pengurangan dan penjumlahan itu sama-sama kuat. Maka yang paling depan yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Berarti kita tulis 225 dikurangi 115. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Berarti jawabnya 110. Tapi belum selesai adik-adik. 110 ini kita jumlahkan dengan bilangan 90. Lalu kita hitung 0 tambah 0, 0. 1 tambah 9, ya 10. 10 berarti kita tulis 0 dan menyimpan 1. 1 tambah 1, 2. Berarti jawabnya 200. Mudah sekali kan adik-adik? Ibu-ibu menyiapkan kue-kue untuk peserta kerja bakti. Ada kue lemper yang terbuat dari beras ketan. Beras ketan dapat dipakai untuk membuat hiasan. Begitu juga dengan biji-bijian yang lain. Nah, tentunya kalian masih ingat dengan gambar ini. Ya, ini adalah karya seni yang dibuat dari biji-bijian. Suatu gambar yang ditempel dengan biji-bijian. Karya seni ini disebut dengan kolase. Kolase adalah karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan bahan dasar bermacam-macam yang ditempelkan pada suatu gambar. Kita bisa pakai beras, bisa pakai biji kacang hijau, biji kedelai, biji kacang merah, kita bisa pakai ketan dan sebagainya. Lalu untuk gambar ini adalah mozaik. Mozaik itu pembuatan karya seni 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material atau kepingan-kepingan yang disusun sehingga membentuk suatu gambar. Nah, kepingan-kepingannya ini bisa kertas, bisa kaset CD yang tidak terpakai, bisa juga keramik yang tidak terpakai. Itu namanya karya seni mozaik. Sama-sama menempel tapi dari bahan yang berbeda. Bahan dan alat yang digunakan untuk membuat kolase yaitu kertas gambar, lem kertas atau lem kayu, berbagai biji-bijian misalnya kacang hijau, kedelai, jagung, dan lain-lain, pensil. Nah, kita gambar dulu adik-adik. Cara membuatnya, buatlah sketsa gambar yang akan dihias. Kalau di sini gambarnya gambar burung, jadi kalian buat gambar dulu di kertas gambar kalian. Oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar yang akan ditempeli ya. Jadi kertasnya dikasih lem. Tempelkan biji-bijian pada gambar yang telah dibuat dan diolesi lem. Jadi setelah diolesi baru kita tempelkan biji-bijiannya. Perhatikan kombinasi warna dan jenis biji-bijian. Aturlah agar hasil tempelan rapi dan indah
seperti contoh gambar bunga di bawah ini. Tadi ya gambar bunganya sudah di atas ya, gambar burung hantu juga ada. Kak Citra punya gambar tadi percakapan antara Lani dan Edo dan Lani dan Udin. Lalu kita pilih nih, lalu kita buat ceritanya. Contoh yang ini, Kak Citra punya ceritanya seperti ini. Pada hari Minggu, Lani mengajak Edo untuk bergotong royong membersihkan lingkungan. Tetapi Edo menolak dan bilang malas karena kerja bakti itu melelahkan. Seharusnya Edo menolak ajakan Lani dengan sopan, atau Edo ikut gotong royong. Nah, ini cerita dari gambar ini adik-adik. Lalu kalau gambar satunya, ya gambar ini Kak Citra buat ceritanya seperti ini. Pada hari Minggu, Lani mengajak Udin untuk bergotong royong membersihkan lingkungan. Udin menolak dengan sopan karena ada keperluan mendadak. Kalian bisa buat ceritanya sesuai dengan imajinasi kalian, sesuai dengan keinginan kalian, tidak harus sama dengan apa yang Kak Citra sampaikan. Udin dan teman-teman juga menikmati kue yang disediakan pada kegiatan gotong royong. Bentuk kue itu bermacam-macam. Ada kue berbentuk bunga, ada kue berbentuk hewan. Apakah kamu bisa membuat bentuk-bentuk tersebut? Nah, pada pembelajaran yang lalu, kamu sudah membuat sketsa yang dihias dengan biji-bijian atau kita sebut dengan kolase. Kamu bisa melanjutkan kegiatan membuat hiasan menggunakan biji-bijian pada pembelajaran sebelumnya. Nah, kalian bisa membuat kolase ya, atau kalian juga bisa membuat mozaik. Kalian bisa lihat di pembelajaran 1, 2, dan 3 bagaimana cara membuat kolase dan mozaik. Selesaikan soal cerita berikut ini. Ibu membuat 115 kue lembar, 85 kue lapis, dan 75 kue donat. Berapa jumlah kue seluruhnya? Berarti kalau kita ditanya jumlah kue seluruhnya, berarti ketiga jenis kue ini akan kita jumlahkan. Jadi nanti kalimat matematikanya sama dengan 115 ditambah 85 ditambah 75. Kita cari dengan cara bersusun pendek. Awalnya kita tulis dulu 115 ditambah 85. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kita tulis angka 0 dan menyimpan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 8 sama dengan 10 juga. Kita tulis angka 0 lalu kita simpan angka 1 di depannya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Apakah sudah selesai adik-adik? Belum. 200 ini kita tuliskan, lalu kita tambah dengan angka 75. Kue donat tadi jumlahnya 75. Lalu kita jumlahkan ya adik-adik. 0 ditambah 5, 5. 0 tambah 7, 7. Lalu 2-nya karena tidak ditambah, kita turunkan saja. Jadi jumlah kue seluruhnya 275. KJ-nya atau kalimat jadinya, kesimpulannya, jadi jumlah kue seluruhnya ada 275. Jumlah minuman mula-mula 336 gelas. Berapakah sisanya jika sudah diminum 59 gelas dan 92 gelas? Kalau diminum otomatis minumannya berkurang. Maka kita mencarinya dengan cara 336 dikurangi 59 dikurangi 92. Kita kerjakan terlebih dahulu. 336
dikurangi 59. 6 dikurangi 9 tentunya tidak bisa. Maka kita pinjam angka ke angka 3, pinjam 1 saja. Maka angka 3 ini karena dipinjam 1, sisanya adalah 2. Lalu angka satunya kita pindah, kita letakkan di depan angka 6. Jadi angka 16. 16 dikurangi 9 sama dengan 7. Lalu berikutnya 2 dikurangi 5. 2 dikurangi 5 tentu tidak bisa. Kita pinjam ke angka 3. Kita pinjam 1 saja, maka angka 3-nya ini menjadi angka 2. Lalu 1 yang kita pinjam kita letakkan di depan angka 2 yang ini. Jadi angka 12. 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Lalu di sini 2 dikurangi tidak ada ya ini ya. Berarti kita cukup tulis angka 2. Apakah sudah selesai? Belum. 277 masih dikurangi 92 gelas lagi. Maka kita kurangi adik-adik. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. 7 kurangi 9 tentu tidak bisa. Kita pinjam satu angka saja di angka 2 ini. Maka kalau dipinjam 1 sama dengan 1. Kita letakkan satunya di depan angka 7. 17 dikurangi 9 sama dengan 8. Lalu kita tulis angka satunya ini karena tidak ada pengurangannya, kita cukup tuliskan di depannya. Jadi jawabnya 185. KJ-nya jadi sisa minuman ada 185 gelas. Nah, itu tadi adalah materi pembelajaran untuk pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Bu Ayu harap kalian bisa memahaminya ya. Untuk tugas hari ini yaitu pada halaman 94 latihan pembelajaran 3. Ada 10 soal, 5 pilihan ganda dan 5 isian. Lalu selanjutnya kalian buka pada halaman 97 sampai halaman 98. Sama juga ada 10 soal yaitu 5 pilihan ganda dan 5 isian. Nanti kalian kerjakan, setelah itu kalian kirimkan melalui grup kelas ya fotonya. Mungkin itu aja yang Bu Ayu sampaikan. Jangan lupa tetap belajar dan menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.